Selamat datang di channel 10 menit membaca buku. Menjelajahi cakrawala dalam sekejap. Klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Hari ini kita akan melanjutkan membaca buku Seni Bersikap Tegas. Keputusan yang tepat menentukan bentuk dari takdir, karya Bryan Adam. Bagian 16. Latihan komunikasi asertif. Komunikasi dilakukan untuk mencapai hal-hal yang Anda perlu dan inginkan. Anda juga berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang bisa Anda penuhi tanpa melanggar hak-hak diri sendiri. Intinya, komunikasi adalah proses untuk meraih situasi menang-menang pada semua pihak. Tujuan komunikasi akan sulit diraih jika Anda tidak menerapkan perilaku asertif. Jadi, bagaimana perilaku komunikasi Anda dengan orang lain? Apakah komunikasi Anda sudah efektif? Apakah Anda adalah orang yang asertif? Cara penyampaian. Berkomunikasi secara asertif ini tidak susah. Tantangannya memang ada pada latihan, apalagi kalau Anda bukan tergolong orang yang berkepribadian asertif. Komunikasi asertif adalah suatu kemampuan untuk mengomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, tetapi dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Perilaku asertif ini dapat ditunjukkan ketika Anda dengan tegas dan positif mengekspresikan diri sendiri tanpa bermaksud mengalah dan menyerang orang lain. Ingatlah bahwa Anda dapat terjebak di dalam situasi komunikasi yang agresif atau pasif. Padahal, Anda sebaiknya berkomunikasi secara asertif sehingga dapat memperkuat hubungan dengan orang lain. Anda dapat mengurangi stres melalui komunikasi yang asertif. Biasanya, stres terjadi karena Anda terpaksa menerima keinginan orang lain akibat ketidakmampuan untuk menolak permintaannya. Dalam hal inilah komunikasi asertif mampu membantu untuk menyatakan penolakan tanpa harus membuat orang yang meminta tolong kepada Anda itu kecewa atau malah berbalik defensif. Berkomunikasi dengan asertif memungkinkan Anda bicara sambil tetap menghormati kebutuhan dan hak semua orang, termasuk diri sendiri. Anda dapat tetap menjaga batas dalam hubungan. Pada saat yang sama, lawan bicara terbantu untuk tetap menghargai Anda. Kunci utamanya adalah pesan, perasaan, pikiran, atau opini yang Anda sampaikan kepada lawan bicara. Tidak ada satu kekuatan pun di dunia yang dapat menghambat Anda untuk berkomunikasi. Itulah sebab Anda berhak memiliki asertivitas pada segala komunikasi dan interaksi yang mereka miliki dengan orang-orang di sekitar. Kadang-kadang yang penting dalam sebuah komunikasi bukan hanya isi pesannya, tetapi juga cara Anda menyampaikannya. Pemilihan kata-kata, ketegasan, atau ada tidaknya empati di dalam pernyataan Anda akan memengaruhi hubungan interpersonal dengan orang yang diajak bicara. Ketika Anda mampu mengekspresikan diri dengan jujur dan mempertahankan sudut pandang saat berkomunikasi, sambil tetap menghormati hak orang lain dan terbuka terhadap perspektif mereka, Anda sudah melakukan komunikasi asertif. Itu adalah keterampilan komunikasi yang utama dan amat bermanfaat jika dapat Anda praktikkan di dalam berbagai bidang kehidupan. Latihan dan praktik. Sikap asertif bisa diterapkan sebagai keterampilan komunikasi. Berikut ini langkah-langkah yang bisa dipelajari supaya Anda bersikap tegas dan peka dalam berkomunikasi. 1. Faktual dan tidak menghakimi. Suatu kali mungkin Anda terlalu kesal dengan ulah seseorang rekan kerja yang selalu terlambat menyerahkan laporan. Akibatnya, Anda juga terburu-buru memeriksa hasil pekerjaannya untuk mengejar tenggat waktu proyek. Alih-alih menggunakan kata-kata atau menyematkan label negatif kepada rekan kerja itu, Anda bisa menyampaikan hal-hal yang faktual. Katakanlah kepadanya, seharusnya kemarin Anda sudah selesai mengerjakannya. Sekarang saya hanya mempunyai waktu hari ini untuk memeriksa. Saya harap bulan depan Anda bisa lebih awal menyelesaikan tugas tersebut. 2. Aktif mendengar. Cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain. Anda tidak boleh memotong penjelasannya. Mendengarkan dan bertanya merupakan dua hal yang sangat penting dalam berkomunikasi. Ketika berkomunikasi, dengarkanlah perkataan lawan bicara Anda. Bertanyalah kepadanya agar Anda juga dapat mengambil dan memahami sudut pandangnya. 3. Kata ganti orang pertama. Ucapkanlah pernyataan yang mengandung frasa "saya pikir" atau "saya rasa". Hindarilah kalimat agresif seperti
Anda selalu, atau Anda tidak pernah. Jika Anda menggunakan kata Anda, maka yang terdengar adalah Anda menyerang atau menghakimi lawan bicara. Akibatnya, dia akan cenderung menjadi defensif. Menggunakan kata saya akan memfokuskan pernyataan Anda pada perasaan Anda dan perilaku lawan bicara yang memengaruhi Anda. Kata saya juga membantu Anda menguasai reaksi diri sendiri dan lebih sedikit menyalahkan lawan bicara. Anda akan cenderung memberikan contoh solusi atau rasa tanggung jawab dan menggerakkannya untuk sama-sama melakukan perubahan positif. 4. Keputusan yang proporsional. Ketika mengambil keputusan, Anda perlu mempertimbangkan pengaruhnya terhadap posisi Anda dan tidak mengganggu hak orang lain. Anda harus selalu berupaya mengarahkan komunikasi untuk mencapai kompromi. Carilah cara agar Anda dan orang lain yang diajak berkomunikasi dapat menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan Anda berdua. 5. Bahasa tubuh dan nada bicara. Posisikanlah tubuh Anda untuk mencerminkan kepercayaan diri saat Anda berkomunikasi. Misalnya berdiri tegak, menatap mata lawan bicara, tetapi tetap rileks. Bicaralah dengan nada yang tegas, tetapi tetap menyenangkan dan tidak intimidatif. Tenang dalam bersikap, atur napas, tatap mata lawan bicara, jagalah ekspresi Anda agar tetap santai, dan bicaralah dengan nada suara yang normal. 6. Menghargai orang lain. Ingatlah untuk tetap menghargai orang lain ketika Anda mengutarakan pikiran, keinginan, ataupun opini. Posisikanlah lawan bicara sebagai teman Anda. Cobalah memandang lawan bicara Anda sebagai teman, bukan musuh. Hal itu bukan berarti Anda harus setuju dengan pendapatnya. Anda pun tetap bisa menyampaikan perbedaan pendapat kepada orang yang memiliki pandangan lain tanpa kebencian. 7. Bersikap jujur. Bicarakan masalah sejujurnya tanpa menuduh atau membuat orang lain merasa bersalah. Beranilah menyampaikan pendapat Anda yang berbeda dari pendapatnya. Pendapat Anda bisa saja berbeda dari pandangan orang lain. Ini lumrah terjadi, tetapi tidak selalu berarti Anda benar dan orang lain pasti salah. Anda juga tidak perlu membesar-besarkan efek dari perilaku negatif lawan bicara. Memang, Anda tidak harus mendramatisasi keadaan. 8. Berlatih. Lakukanlah komunikasi dengan sikap asertif kepada teman atau orang terdekat. Perhatikanlah juga bahasa tubuh dan pilihan kata yang disampaikan. Melatih diri menjadi asertif tentu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Namun, dengan bersabar dan terus berlatih, Anda bisa memiliki sikap asertif dalam berkomunikasi. Jika channel ini bermanfaat buat Anda, terus dengarkan audiobook dari kami agar kita menjelajahi cakrawala walau hanya sekejap.